Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Mudah-mudahan masih sehat dan masih semangat ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab 2 yaitu tentang metabolisme. Setelah sebelumnya kita sudah menuntaskan bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selamat menyimak. Baik, ini adalah garis besar materi kita di bab 2 mengenai metabolisme. Di bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa subbahasan. Jadi metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia ya yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksi kimia ini bisa berupa penguraian dari zat-zat yang kompleks menjadi sederhana yang disebut katabolisme, bisa juga berupa penyatuan dari zat-zat yang sederhana menjadi zat yang lebih kompleks yang disebut anabolisme. Nah, baik katabolisme ataupun anabolisme dalam perubahan zatnya itu pasti memerlukan enzim karena enzim yang bertindak sebagai biokatalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian di katabolisme kita akan menjumpai dua macam contoh katabolisme, yaitu ada fermentasi dan ada respirasi karbohidrat. Nah, fermentasi dibagi menjadi 3, yaitu fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam cuka atau asam asetat. Kemudian respirasi karbohidrat yang aerob maksudnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis atau pemisahan glukosa, kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Itu katabolisme. Nah, di anabolisme atau penyusunan zat yang kompleks dari zat-zat yang sederhana, kita akan membahas dua contoh yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, di fotosintesis ini kita akan membahas mengenai percobaan fotosintesis. Mudah-mudahan bisa dicoba di rumah yang versi sederhananya. Kemudian ada tahapan fotosintesis yang terdiri dari 2 macam, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kemudian apa itu metabolisme? Tadi kita sudah singgung sedikit ya. Jadi metabolisme itu adalah serangkaian reaksi kimia yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi. Disebut juga degradasi atau katabolisme dan memanfaatkan energi atau penyusunan dan atau anabolisme untuk melakukan kerja atau aktivitas. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa katabolisme itu memenuhi kebutuhan energi. Berarti katabolisme itu bisa menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme memanfaatkan atau membutuhkan energi. Nah, bedanya katabolisme itu penguraian. Nah, sudah disebutkan berkali-kali, jadi mudah-mudahan tidak akan tertukar ya. Katabolisme itu penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menghasilkan energi, sedangkan anabolisme adalah penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan membutuhkan energi. Nah, baik katabolisme ataupun anabolisme, tadi kita sudah bahas, semuanya memerlukan zat kimia yang dinamakan enzim. Nah, enzim itu kita akan bahas di video ini, yaitu subbahasannya ada pengertiannya, kemudian karakteristik atau ciri-ciri enzim, kemudian penggolongan atau klasifikasi enzim, komponen enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, kita mulai. Apa itu enzim? Nah, enzim adalah suatu katalis reaksi yang bisa menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia.
Jika energi aktivasinya bisa diperkecil karena enzim, maka laju reaksi atau kecepatan reaksinya juga akan lebih cepat. Ini contohnya molekul enzim. Karakteristik atau ciri-ciri enzim, yang pertama, enzim itu mempercepat reaksi, betul ya, reaksi kimia. Kemudian bekerjanya cepat, enzim berupa protein atau RNA yang disebut ribozim. Kemudian enzim itu bekerjanya secara spesifik atau selektif. Spesifik berarti satu enzim hanya bisa mengkatalis satu zat saja. Misal, di saliva kita, di air ludah kita, terdapat enzim amilase yang fungsinya untuk menguraikan amilum. Nah, enzim amilase itu berfungsinya spesifik. Dia itu hanya bisa menguraikan amilum saja. Tidak bisa enzim amilase menguraikan lemak misalnya. Kemudian dia juga sifatnya selektif. Selektif itu kan memilih ya. Maka enzim itu memilih substratnya. Substrat itu adalah zat yang direaksikan oleh enzim. Kemudian enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Justru kalau enzimnya terlalu banyak, sedangkan substratnya sedikit, reaksi kimianya tidak akan bertambah cepat. Kemudian enzim itu memiliki sisi aktif. Biasanya sisi aktif itu terdiri dari protein. Apa itu sisi aktif? Sisi aktif itu adalah sisi yang berikatan dengan substrat atau zat yang direaksikan oleh enzim. Kemudian, enzim memiliki sifat reversibel. Reversibel artinya bisa bolak-balik. Berarti kerja enzim itu bisa bolak-balik ya. Dia misalkan mengubah A menjadi B, maka B juga bisa diubah jadi A. Jadi reversibel itu. Kemudian enzim juga tidak ikut bereaksi dengan reaksi yang dikatalisnya. Jadi enzim itu hanya bisa mempercepat reaksi. Misal, kembali lagi ke enzim amilase atau tialin. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, dia menyebabkan amilum lebih cepat menjadi maltosa, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Ketika amilum sudah menjadi maltosa, maka dia akan lepas lagi dengan substratnya. Kemudian, kerja enzim juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nanti kita akan bahas lingkungan apa saja atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Baik, klasifikasi enzim atau penggolongan enzim, jika kita lihat berdasarkan tempat terjadinya reaksi, ada intrasel dan ekstrasel. Intra itu dalam, berarti enzim yang disebut intrasel itu adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Misalnya, enzim katalase yang ada di hati, misal, dia tetap aja ada di hati, dia tidak dikeluarkan dari organ hati, itu intrasel. Kemudian DNA polimerase, RNA polimerase, dan sebagainya. Sedangkan enzim ekstrasel, ekstra itu luar, maka enzim ekstrasel itu adalah enzim yang bekerja di luar sel. Misal, amilase dikeluarkan dari kelenjar yang ada di rongga mulut kita. Dikeluarkan kemudian bekerja di luar sel. Lipase dari usus misalnya tripsin dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan jenis reaksinya ada 6 macam enzim. Yang pertama ada oksireduktase. Oksireduktase berarti dia mengkatalis reaksi reduksi dan oksidasi. Kemudian ada transferase. Transferase itu transfer ya, memindahkan gugus fungsional di antara dua substrat. Kemudian ada enzim hidrolase yang berfungsi memutus ikatan karbon dengan karbon atau memutus ikatan karbon dengan oksigen. Kemudian enzim liase berfungsi memutus ikatan karbon dengan karbon juga.
ikatan karbon dengan oksigen atau ikatan karbon dengan nitrogen dengan menghasilkan ikatan rangkap. Selanjutnya, isomerase. Isomer itu berarti strukturnya yang berubah ya. Berarti isomerase fungsinya mengkatalis perubahan struktur substrat. Terakhir, ada enzim ligase atau sintase, yaitu enzim yang mengkatalis penyatuan dua molekul. Selanjutnya, komponen enzim. Enzim yang lengkap disebut holoenzim, mempunyai bagian-bagian. Ada bagian apoenzim, yaitu bagian yang berupa protein. Kemudian ada juga bagian yang non-protein atau kofaktor. Nah, kofaktor itu terdiri dari beberapa macam. Ada kofaktor yang berisi molekul non-organik atau ion logam, misalnya Fe2+, Fe3+, Cu, ada Zn, dan lain-lain. Ada juga kofaktor yang berupa molekul organik yang terdiri dari bisa jadi gugus prostetik jika ikatannya kuat, misalnya gugus Heme. Bisa juga ikatannya lemah yang disebut koenzim, misalnya FAD+, vitamin, NAD+, dan lain-lain. Nah, ini substratnya. Substrat itu zat yang bereaksi atau direaksikan oleh enzim. Selanjutnya, cara kerja enzim. Ada dua macam teori cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori kunci gembok. Kalian bayangkan kunci dan gemboknya. Kunci itu memiliki slot kan untuk gembok, dan gembok. Nah, kebalik ya. Gembok itu punya slot untuk kunci, dan kunci jika memang betul ya kuncinya akan berikatan akan masuk pas ke slotnya dari gembok. Nah, itu yang dinamakan teori kunci gembok. Jika kita ibaratkan enzim itu gembok, dia punya sisi aktif kan, kemudian substratnya itu kunci, maka dia pas berhubungan, berikatan pada sisi aktif itu. Dan sisi aktif enzim sama sekali tidak berubah bentuk. Nah, kita bandingkan dengan teori kecocokan induksi atau induksi Fitt. Pada teori induksi Fitt, sisi aktif enzim bisa berubah bentuk menyesuaikan dengan substrat, sehingga substrat akan berikatan di sisi aktif enzim tersebut. Nah, itu bedanya ya antara lock and key atau kunci gembok dengan model kecocokan induksi. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya enzim itu berpengaruh terhadap, enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor luar atau lingkungan. Nah, misalnya suhu. Kalian sudah mengamati praktikum mengenai enzim katalase. Di sana dipakai beberapa macam suhu yang berbeda. Kalau normal biasanya kita praktikum di lab ya, tapi karena sedang masa darurat, maka kalian hanya lihat videonya saja ya. Nah, kalau kita lihat hasil pengamatan seperti ini suhunya, ini organ hati, ekstrak hati yang ditambah H2O2, berarti kita menggunakan enzim katalase yang ada di hati. Enzim katalase itu akan mengubah H2O2, memecahnya menjadi H2O, uap air, dan oksigen O2. Maka dihasilkan gelembung dan nyala api. Nah, gelembung ini adalah O2 karena bisa menyalakan api. Kalian ingat-ingat lagi bahwa reaksi pembakaran itu ditambah O2. Berarti jika gelembungnya banyak dan nyala apinya tinggi, berarti kadar oksigennya juga lebih banyak. Nah, kita lihat yang paling banyak di sini gelembungnya serta nyala apinya ada di suhu 30 derajat Celcius. Berarti
Suhu optimum untuk kerja enzim katalase tersebut adalah 37 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu dingin, maka reaksi kimianya bekerja dengan sangat lambat atau bahkan tidak bekerja. Dan apabila suhunya terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. Sekali lagi, enzim akan mengalami denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi itu adalah perubahan struktur protein karena suhu yang tinggi. Jika strukturnya berubah, tentu enzim juga tidak dapat bekerja. Selanjutnya, selain suhu, pH atau keasaman juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Lihat, di sini ada grafik yang menunjukkan kerja beberapa macam enzim. Ada enzim pepsin yang ada di lambung, ada enzim amilase yang ada di ludah atau saliva, dan ada enzim arginase yang ada di usus. Kita lihat, enzim pepsin bekerja pada suasana di sini ya. Kalau kita tarik garis, maka dia ada di sini. pH-nya berarti ada di pH, kalau ini 7, berarti ini 3, ini bisa jadi 2 ya, atau 1. Berarti enzim pepsin itu bekerja dalam suasana yang asam. Nah, kalau kita lihat lagi enzim amilase, puncaknya di sini. Nah, lurusnya ke sini kan, maka kita simpulkan bahwa enzim amilase itu bekerja di pH 7 atau pH netral. Sedangkan enzim arginase ada di sini optimumnya, kerja aktivitas atau kerja optimumnya. Kalau kita tarik garis ke bawah, berarti pH-nya itu kan di atas 7. Kesimpulannya berarti enzim arginase di usus bekerja pada suasana basah. Nah, berarti sama seperti suhu, enzim pun memiliki pH yang optimum. Tidak semua enzim bisa bekerja pada pH asam, dan tidak semua enzim bisa bekerja pada pH basa ataupun netral, tergantung jenis enzimnya masing-masing. Selanjutnya, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Kita lihat, di sini ada grafik yang menunjukkan pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzim. Jika substratnya sedikit dan enzimnya sedikit, maka kerja enzimnya juga sedikit karena tidak ada substratnya kan ya. Ketika kita tambah substratnya dan enzimnya juga kita tambah, maka sisi aktif pada enzim semuanya mulai bekerja karena ada substrat. Nah, maka kecepatan reaksi akan semakin bertambah. Jika kita tambah lagi substratnya, semua sisi aktif enzim itu bisa berikatan dengan substrat sehingga tambah cepat lagi reaksi kimianya berlangsung. Namun, ketika dia sudah optimum, artinya semua sisi aktif enzim sudah berikatan dengan substrat. Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, maka kita akan mendapatkan kecepatan maksimum. Setelah kecepatan maksimum ini, walaupun kita tambah lagi substratnya, kita tidak bisa mempercepat lagi laju reaksinya karena semua sisi aktif enzimnya sudah berikatan dengan substrat. Maka walaupun kita menambah lagi konsentrasi substratnya, kecepatan reaksinya akan konstan. Seperti itu. Nah, kita lihat kalau yang ini pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi. Di awal, jika konsentrasi enzimnya sedikit, maka kecepatan reaksinya pun sedikit. Jika konsentrasi enzimnya kita tambah, berarti sisi aktif enzim bertambah kan? Maka semua sisi aktif itu bisa berikatan dengan substrat. Nah, ketika kita sudah mencapai laju reaksi yang maksimal, ketika kita mau menambah konsentrasi enzim, walaupun sisi aktifnya ada banyak, tapi
substratnya habis karena tidak kita tambah, maka kecepatan reaksinya tetap atau konstan. Gitu. Jadi itu adalah pengaruh konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Selanjutnya, kita berbicara tentang inhibitor. Inhibitor atau penghambat enzim adalah zat yang bisa menghambat kerja enzim. Ada dua macam jenis inhibitor, ada reversible, ada juga yang non-reversible. Yang reversible berarti zatnya bisa lepas dari enzim dan bisa berikatan kembali dengan enzim. Sedangkan yang non-reversible, sekali dia berikatan dengan enzim, maka enzimnya sudah tidak bisa digunakan karena tidak dapat lepas. Ada dua macam yang inhibitor yang reversible, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Apa bedanya? Ya, kita lihat ya, di sini ada dua macam gambar. Yang pertama itu ada inhibitor kompetitif, yang kedua inhibitor non-kompetitif. Nah, pada inhibitor yang kompetitif, si inhibitor ini inhibitornya ya, ini enzimnya, kemudian ini substratnya. Nah, seharusnya si substrat ini bisa menempel pada sisi aktif enzim. Kemudian dia diubah menjadi produk. Tapi inhibitor kompetitif dia akan menempel di sisi aktif enzim. Dia berkompetisi, berlomba dengan substrat untuk menempel di sisi aktif enzim. Sehingga ketika si inhibitor ini menempel di sisi aktif enzim, substrat tidak bisa lagi menempel di sisi aktif enzim. Nah, makanya kerja enzimnya menjadi terhambat. Itu kompetitif inhibitor atau inhibitor yang kompetitif. Sedangkan inhibitor yang non-kompetitif, inhibitornya ini inhibitornya dia menempel di sisi allosterik atau di sisi yang bukan sisi aktif enzim. Namun karena inhibitor menempel pada sisi yang bukan sisi aktif enzim, menyebabkan bentuk dari sisi aktif enzimnya menjadi berubah, sehingga si substrat ini tidak bisa lagi menempel pada sisi aktif enzim. Nah, itulah perbedaan dari inhibitor yang kompetitif dengan inhibitor yang non-kompetitif. Nah, sekian penjelasan tentang enzim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan tanya langsung ke Ibu, boleh lewat komentar, boleh lewat Classroom, boleh WA, boleh nanti saat di Zoom. Semoga tetap semangat, bisa melewati PJJ ini dengan baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.